Oke, selamat berjumpa lagi di channel Tito Setiawan. Saya Tito dan kita kali ini ada di konten namanya B-Trip. Jadi kita mau jalan-jalan ke satu tempat namanya Lentera Campsite. Kita berangkat. Tapi untuk konten kesempatan kali ini gue nggak sendirian. Gue bersama dengan Ohayo. Ohayo gozaimasu. Ya, oke, kita berangkat langsung. Oh, tapi cor-corannya tinggi ya? Cor-corannya tinggi sih. Macet gimana? Nggak macet. Aman nggak tapi gue lewat itu? Hah? Bismillah pelan-pelan. Ya udahlah, gue jonggol aja dah. Ya udah gue jonggol aja dah. Sip, thank you lagi ya. Kenapa bisa promosi? Enggak dong. Kan bisa gue hype aja tadi. Bekarsari guys. Wow, keren banget matahari ibunya kita. Ya, pemandangannya mantap ini. Pemandangannya mantap. Kirain aku topi Santa Claus dong. Ternyata peci. Dia sekarang ada perutnya. Nggak kelihatan. Kemarin nggak ada perutnya dia. Gelap-gelap. Ya, akhirnya sudah sampai di Lentera Telaga Campsite. Walaupun dengan begitu banyak perjuangan, sebetulnya untuk jalurnya kalau naik mobil itu cukup enak ya. Maksudnya kalau dari mulai Jonggol sampai sini, sampai depan situ tuh cukup enak. Jadi tadi sedikit recap aja. Untuk kalian yang mau naik mobil ke sini, itu misalnya dari Jakarta, itu bisa ada dua jalur. Ada dari jalur Citerep, itu juga bisa dari Jonggol. Nah, kalau dari jalur Citerep itu khusus untuk kendaraan yang ground clearance-nya tidak rendah, alias nggak ceper. Tapi kalau mobil yang pendek-pendek, mendingan diarahin ke Jonggol. Jadi ke Jonggol dulu, nanti dari Jonggol baru arahin ke Lentera Telaga Campsite. Nah, itu juga cukup menyenangkan. Sekarang jalannya ternyata dari pasar Jonggol sampai ke sini tuh udah full cor-coran, udah full cor-coran. Sampai depan sini juga aspalnya juga bagus banget gitu. Jadi cukup oke. Nggak tahu kalau naik motor gimana Gi? Naik motor tadi gue rutenya ke ini om. Apa namanya? Citerep lu ya? Citerep. Ah. Nah di sana sudah ada yang bagus, memang cuma masih parsial dia Nih sebelah ya. sebelahnya. Enggak sebelah sih dia Apa? bagus. Nanti ada Jelek lagi. Nah, Oke. dan ya kalau mobil ceper nggak bisa kayak belum bisa lewat. Jadi masih lewat Jonggol yang Ya. aman ya. Itu recapnya. Sekaligus gue sekalian kenalin nih semua yang ada di sini. Ini yang tadi ikut dari awal, Mbak Echa. Ini pasangan saya. Lalu kemudian itu ada Nugi. Nugi punya channel YouTube juga. Channel YouTube-nya nih. Dugros TV. Dugros TV. Ada tapi di bawah tapi situ. asli gue
tadinya gue pikir tadinya dia saudaranya ini drummer Dewa. Oh iya, Tio betul, Nugroho. iya, Taunya bukan. Nah ini adalah Om Chandra. Jadi Om Chandra ini teman main gue dari tahun berapa kita? 2016an ya? 12 kan. 2012 lama juga ya. Drone itu kan dari 2012. Lama juga ya. Zaman Sima tuh kan. Iya, lama juga ya. Iya. Jadi Dipertemukan oleh drone. iya dipertemukan oleh drone dan dia udah lama lah gue temenan sama dia nih, dari mulai begadang malam-malam bikin sima yang sima yang biasa terus Iya. dibikin brushless gitu kan. Jadi gue cukup lama temenan sama dia dan ya akhirnya sampai Kali sekarang. Om Gunawan. Oh iya, Om Gunawan, benar-benar Om Gun. Om Gun kemana itu orangnya? Ada, dia suka kalau nggak salah ikut di apa namanya? Jarum coklat Om. Oh. Event jarum coklat, dia tetap pilot. Dari drone-nya. Ya, pilot drone. Jadi dia kalau apa namanya? Pada saat event kameramennya dia pakai drone. Om Gun, terus dulu siapa? Abdul Mukti ya? Ya, Abdul Mukti. Terus Aje. Ya, aja. Abah, Udah lama banget. Abah apa kabar Abah? Oh, si Abah. Waduh si Abah kemana Abah deh? Tobat udah. Nah tapi itu perkenalannya ya. Jadi di Lentera Telaga Campsite ini sebetulnya kemarin kita sempat diundang gitu kan buat datang ke sini sama Om Chandra. Jadi Om Chandra ini adalah dia bisa dikatakan pemilik, pengelola, ya security juga gitu. Paket lengkap gitu kan. Nah tapi sebelum ke sana dulu nih, Mbak Eca, bagaimana Mbak Eca? Nona Eca. Kok aku duluan sih yang datang duluan dong? Enggak, maksudnya perjalanan. Sampai lokasi sini. Sampai lokasi. Oh, oke. Gimana? Seru sih, hanya tadi agak deg-degan ya, banyak deg-degannya karena banyak tanjakan, terus letter S. Terus yang lebih deg-degan as yang di bawah karena tiba-tiba mobil, ya mobil koplingnya tidak mau. Jadi kita matiin dulu mesin, Iya, masuk gigi dulu baru nyalain. Ya, itu sebenarnya tips juga tuh. Tapi secara keseluruhan gimana perjalanan? Seru, bagus. Terus sampai di tempat yang sejuk, jadi deg-degan tadi. Sudah hilang ya. Nah, tapi gimana naik motor Gi? Lu dari Depok kan? Dari Depok Bu. Seru sih. Ya lumayan makan waktu 2 jam lah. 2 jam ya? Karena gue muternya ke Citrep. Gue kan pakai GPS tuh. GPS-nya yang bukan dari Android bukan. Oh, Pakai GPS yang Garmin itu, modelan Garmin. Dan gue diarahin lebih cepet tuh lewat sana. Tapi di sana tuh emang rutenya yang tadi gue bilang di awal. Apa cor-corannya ada yang selesai, ada yang masih jalan. Bagus, bener mulus dan lebar. Ada yang belum selesai. Dan ada juga tadi bener ada baru satu sisi. Itu tapi nggak terlalu ngantri sih. Antriannya nggak panjang. Memang itu jarang dilewatin kayaknya ya. Rencana itu tahun sekarang selesai. Oke. Yang gue lihat sih tadi gue ketemu mobil ngolon itu empat. Ya tuh, pokoknya kalau udah lihat mobil itu udah aduh seru bener gitu. Tapi dari Depok 2 jam ya? Dari Depok 2 jam. Oh iya, kalau dari Jakarta tadi mungkin sekitar sama hampir 2 jam juga. Tapi mungkin karena jalannya santai kita sampai 4 jam. Berangkat jam 1 siang, nyampe jam 6 sore. 5 jam malah, 5 jam. Jadi Om Chan, Lentera Telaga Campsite ini apa? Apa sih? Lentera Telaga Campsite itu sebetulnya tempat camping yang kids friendly, terutama ya untuk camping keluarga ya Om. Kita targetnya memang camping keluarga. Ya. Bertemanya naonnya poho orang teh. Naon? Gak usah bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia. Alat lah natural kita. Naon? Asal jangan bahasa Inggris. Estetik Nature Camp Experience. Oh, estetik. Jadi memang Nature Camp kesannya Experience. kita bikin tempat campnya seestetik mungkin. Saya estetik mungkin, alamnya tapi tetap alam tetap dapat. Oke. Alamnya tetap dapat. Dan satu hal di sini kita ada rules satu non karaoke Om. Itu benar. Tuh. Non karaoke. Karena emang betul ya ketika kita ngecamp ataupun camping terus ada berisik-berisik nyanyi dangdutan apalagi itu kan jadi agak gimana ya, agak terganggu kenyamanannya itu. Bukan dangdutan sih. Jadi di sini nggak ada tuh. Ya karaoke lah. Oke, di sini nggak ada berarti ya. Ya.
Ya kalau Kita main karaoke. kalau mau ke karaokean mah ono aja banyak, ada Happy Papi, Inul. Iya. Banyak lah. Tapi lu bikin tempat ini dari kapan proses jadinya sampai sekarang kayak gini? Prosesnya itu gue inget banget tuh Om. Hamin 3 lebaran Om. Tahun Tahun ini. Tahun ini. Wih, Tahun cepet ini. ya. Tahun ini. Jadi rencananya awal tuh kita buka tuh pengennya pada saat high season Oke. di event lebaran. Pas, Lebaran. Pada saat kita garap ternyata tidak memungkinkan. Ah. Akhirnya kita kemarin tuh soft opening tuh di tanggal 3 April 2026. Tapi lu pertama di tempat ini udah seperti ini atau belum begini? Sebetulnya tempatnya udah nyaman sebetulnya, hanya pada saat kita pengelola ulang ini tuh kurang tertata aja. Makanya kita tata ulang lebih rapi lagi. Konsepnya yaitu tadi estetik. Kita bikin lampu-lampu seestetik mungkin. Kita dapat nuansa Bandung kita bawa ke Bogor. Oke. Jadi kayaknya sebenarnya ini tempat kayak ajang balas dendam lu ya? Iya bener. Petualang. Jiwa petualang. Enggak, ajang balas dendam. Jadi dia camping kemana-mana terus Iya. ada rasa-rasa kayak gak enak kok. Iya, Terus betul. ya bukan kejelekan ya, kekurangan di tempat itu dia tutupin di sini gitu. Berarti kayak gitu ya? Ya, jadi selama camping kemarin 2 tahun kemarin ke belakang tuh kita tumpahkan di sini. Apa keluhan kita di tempat camping lain kita tumpahkan di sini. Dibagusin di sini. Ya, Keren. ya mudah-mudahan sih terrealisasi semua ya Om. Amin. Dikit-dikit. Jadi Ya. mami nggak marah kan kalau Yo, camping iya. jauh. Campingnya deket aja di sini 1 jam. Kalau ke Bandung aduh udah 3 Jauh-jauh, jam, Mami. 4 jam. Aduh. Pulangnya aduh ngengsot udah aduh. Di Belum. jalan udah ngantuk. Iya, belum. Malamnya kita begadang kan nikmatin suasana. Alam gitu kan sayang banget gitu kalau Pas malam pulang. jam 9 udah tidur. Tidur mah di rumah wae. Nikmatin sampai jam 2 jam 3 pas pulangnya buset dah. Ngantuk bener dong. Tapi ketika lu berproses menuju tempat ini, maksudnya ngejadiin tempat ini, lu sendiri atau ada rekanan? Sendiri Om, sendiri. Semua kita modal sendiri. Oke. Jadi istilahnya lu benar-benar kayak idenya dari lu. Iya. Oke. Konsep dari saya semua. Pokoknya semua yang ada di benak lah ya, di benak. unek-unek. Unek-unek kita tuh kemarin ya pengalaman sih. Ya, unek-unek Dari lo sama bini lu lah ya. Ya, Udah punya pengalaman kita relasi camping, gitu jadi ya. ya kita tumpahin ya gimana caranya konsep itu terbentuk di sini. Gitu. Keren. Tapi sekali lagi kalau misalnya lu kalian semua pada penasaran ini karena kita nyampainya malam ya, jadi nggak sempat ngambil gambar untuk pemanis ya, tapi besok pagi kita akan coba ambil gambarnya. Cukup menyenangkan meskipun ya mungkin ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki khususnya untuk orang-orang yang mobil CPR kayak gue Om. Request. request khusus ini, request khusus ini Ya, gue nih. oke. Nanti kita realisasikan. Kebetulan kita nggak pelit Wih. dapat saran dari orang. Oh Maksudnya mantap. ya pasti kita tampung. Ya Yes. alhamdulillah memang ini terbentuk tempat camping ini tuh kemarin sempat banyak dari komunitas lain yang camping, mereka kasih saran Om harus begini. Kita pun pilih yang cocok buat tempat kita tuh kayak gini. Oke. Gitu. Oke, jadi itu. Soalnya tadi pas mau masuk tuh gue dudutan pantat gue. Malah jaraknya cuma 200 meteran Tapi itu. terbayarkan sudah. Sudah sampai sini. terbayarkan. Paling mikirin besok gimana pulangnya. Tapi Jalannya bebatu, nggak rusak sebenarnya. lu tadi pas masuk aman? Aman. Cuma jatuh gua katanya. takut Jadi ada jatuh. gua- Bila ditanya Om tuh enggak udah nyampe kan. Tapi kasihan juga nih Nugi, tadi gue janjiin jam 2 gitu. Dia makan siangnya baru jam segini nih, belum makan siang lagi. Paketnya muter abang ojolnya. Belum sampai. Tapi kalau misalnya boleh disampaikan Om Chan, apa yang lebih dari tempat ini? Buat lu dulu. Buat gua di sini Om kabutnya pasti dapat terus. Oke. Pertama itu kabut. Selama saya camping di tempat di Bandung ya ada beberapa tempat yang dapat kabut. Tapi di sini kalau udah mau gerimis pasti dapat kabut Om.
tebal banget kabutnya. Dan Oke. kabutnya itu nggak semenit 2 menit lah ibaratnya. Lama. Bisa sampai 3 jam, 2 jam kabutnya. Itu yang dicari para campers biasanya. Kirain gua 3 hari, Buset. 3 lebaran gitu kabut. Kalah Dieng. Terus Nah, buat kamu gimana? Apa yang menyenangkan dari tempat ini pas nyampe tadi? Hawanya sih, hawa, ambience-nya, Hmm. atmosfernya. Terus tadi kan pas masuk ke sini ada ini ya, pinus-pinusnya. Nah, biasanya kalau udah ada pinus kan berarti hawanya udah pasti dingin tuh, sejuk. Jadi itu sih. Terus ada kopi juga. Hmm. Ada Oh, pohon kopi. masih kecil, iya. Hmm. Pohon kopi bukan kopi. Hmm. Buat lu Gi, apa Gi? keren sih. Yang menyenangkan dari tempat ini? yang nyenengin tadi sih ketemu tuh orang pada mancing di depan situ. Dapat ikan yang gede banget lagi. Di sini kalau Gede mancing. banget. Bisa. Bisa ada Bisa Bukan mancing. yang ini kan? di depan. Yang sana. Di sebelah sana tuh. Kayaknya tadi kita Tadi baru nggak- datang kan. Iya. nggak sempet lihat. Kalau ini memang Yang mancing juga- kolam hias ceritanya. Kolam Yang hias. mancing juga ini ya. Pengunjung. Iya, Pengunjung Oke. dia bisa bawa joran, yang hobi mancing juga bisa bawa joran. Udah ditanam sama Om Cam kayak ikannya gede-gede. Tapi gue penasaran lo mancing enaknya apa sih? Dapet ikannya. Ikannya. Kagak Nariknya. nunggunya lu. Banyak ikannya, nggak usah ditungguin, pasti dapat. Itu untuk mancing sebetulnya kita masih bikin konsep Om. Oke. Entah itu di free mancing atau kita tetap kayak pemancingan lain, Hmm, kiloan atau kiloan. gimana gitu. Masih kita Harusnya tetap kalau untuk pikirin. peserta pengunjung sih free. Ya makanya itu bikin 2 konsep kita tuh. Hmm. Kalau memang mau nanti seperti di pemancingan, ikannya gua kasih banyak. Ah, oke Iya. oke. Malamnya bisa jadi bakar-bakar Iya ikan. gitu. Jadi mereka mancing tuh dapat misalnya sekilo berapa gitu. Oh, tapi Hitung benar. lah. Bener juga Gi, kalau Nanti bisa misalnya jadi ada restoran ntar. kalau pengunjung nih misalnya gue bayar cuma berapa gitu, terus bawa pulang ikan 5 kilo gitu. Nggak rugi. Kan tekor dia kesianan. Gimana lu? Ntar lu kesini mulu. Gua ajak Makanya itu teman-teman masih gua masih yang masih hobi kita mancing. pikirkan ya konsep mancing itu seperti gimana, bagusnya atau baiknya seperti apa gitu ya. Ya soalnya dia ini mancing mania guys. Lu lihat channel YouTube-nya. Kalau suasana Cuma alam sekarang udah- memang udah dapet. sebelum Suasana alam kita kan udah belum dapet. grand opening nih. Hmm. Jadi silahkan free mancing. Oh. Jadi ikan yang ada silahkan. Lu grand opening kapan? Rencana sih kalau apa namanya tidak ada kendala ya Agustus kita grand opening. Agustus. Agustus. Oke. Oh, undang gua lu. Oh, oke, tenang aja. Pasti. Jangan all track doang yang lu undang. Nah, untuk tenda-tenda gimana Om Jan? Maksudnya di sini yang berlaku maksudnya ada kayak pilihan-pilihan paketnya atau apa namanya? Price listnya lah. Untuk price list kita sebetulnya ada easy camping, yaitu teman-teman yang nggak punya tenda atau yang baru pengen merasain camping itu kayak gimana, kita sediain namanya easy camping. Oke. Easy camping itu ya seperti layaknya di hotel. Yang ini ya. Ya, Nih. layaknya di hotel, mereka datang udah ada sedia kasur, tenda, udah dengan breakfast, udah sedia kompor, dan setelah selesainya promo di harga normal kita kasih barbecue Om. Oke. Jadi malam Jadi kita malam kasih dapat barbecue. ya. Oke. Barbecue, paginya Sarapan. kita kasih breakfast. Yang isi camp itu berapa Untuk packs 4 itu? pack. 4 packs. Oke. Itu yang isi camp. Kalau yang mau buka tenda sendiri? Buka tenda sendiri itu harga per kafling yang kerikil camper van itu 195.000, untuk HTM-nya itu 25.000 Oke. HTM tuh berlaku per orang. per orang. Untuk 5 tahun ke bawah free. Oh, 5 tahun ke bawah free. Terus ada lagi kafling rumput itu 155.000. HTM-nya sama. Sama 25.000. HTM. Terus ada lagi yang non camper van itu yang rumput itu 100.000. Oke. Itu areanya berapa? Luasan areanya? Luas area itu Kira-kiraan. 2,4 hektar. 2,4 hektar. Ini semua ya? sekitaran Wow. sini. Oke. 2,4 hektar. Berarti kalau yang Nah, nanti di sini ada petik strawberry Om, Wih, ada. sama Di petik atas itu sayuran. Kemarin pada saat show opening tuh sayuran kita lagi segar-segarnya tuh Panen. panen. Maksudnya yang camping tuh banyak yang beli sayuran. Nah, kita juga kerjasama dengan masyarakat setempat Om. Oke. Jadi masyarakat setempat ini tuh mereka ngegarap lahan itu untuk ditanami sayuran. Nah, para camping yang ibaratnya para campers yang di sini nih di Lentera nih, mereka nggak bawa sayuran, mereka bisa beli. Oh, beli ke si Ah, masyarakat. Ya, ke masyarakat. Kita arahin ke masyarakat, tapi kita fasilitasi untuk masyarakat itu. Wah, asik tuh. Dan sorry, itu berarti total luasan 2,4 hektar. Untuk area campingnya Area campingnya kurang lebih hampir 1,8. 1,8. Berarti sisanya tuh untuk kayak Ya, sayuran penghijauan tadi, lah. penghijauan. Ya.
kamar mandi. Ini nampung berapa nih? Tadi sih gue lihat banyak bener ya. Rata-rata yang Kalau- pengunjung mobil semua nih. Tadi gue main drone. Iya total. Kalau kita bikin reguler tuh muat sampai 100 tenda ya. 100 100 tenda. tenda. Reguler ya. Kalau untuk camper van paling nyamannya itu di 60 Om. 60. Kalau camper van Oke. nyaman. Kita ambil nyamannya ya. Kalau mau diempet-empetin kan kasihan juga. Iya, udah nggak asik Iya, ya. nantinya malah reviewnya jelek karena terlalu diempet-empetin gitu. Oke. Ini kalau gue lihat nih secara layout kemarin ya, walaupun baru lihat denah ya. Lu punya alasan tersendiri nggak naruh apa di mana? Contohnya kayak misalnya Camper van. camper van, terus kemudian kamar mandi, wastafel segala rupa. Ya itu tadi pengalaman gua camping di mana-mana ya kita tempahin di sini. Jadi para campers itu mereka kadang ibu-ibu nih yang suka repot. Cuci piring kejauhan katanya gitu. betul. Makanya kita bikinlah dekat-dekatan. Jadi masing-masing kafling itu nggak jauh. Paling jarak 20 meteran. 20 meteran untuk tempat wastafel. Dan ke kamar mandi pun setiap area itu dekat. Paling jauh paling 20 meter lah. 20 meter. 20 meter. Oke. Airnya? Airnya jernih banget. Kita dari mata air langsung dari gunung. Gunungan. Oh, ngocor terus. Bocor berarti. terus. Kagak habis-habis. Nah, jadi ini satu tempat yang cukup menyenangkan. Kalau misalnya mau camping pakai mobil boleh, pakai motor bisa. Itu kan jalan kaki juga kasal kuat mah dari Jonggol itu boleh. Kempor dah. Naik angkot. Tapi apa yang membuat lu akhirnya kan ya karena gue tahu ya beliau ini juga kerjanya di mana begitulah ya. Nah, tahu gue nggak usah dikodein. Kalau dulu gue bebas-bebas aja. Kalau lu pengen tahu kerjaan dia apa, lu tonton tuh scroll ke bawah ada dia. Tapi dengan pekerjaan lu yang seperti itu apa yang melandasi lu memutuskan untuk berinvestasi di sini? Tempat camping ini. Intinya apa ya? Intinya pertama, gue pengen mensejahterakan masyarakat sekitar sini. Oke. Jadi jangan sampai orang luar aja yang ibaratnya lo dapat duit, ternyata warga lokalnya nggak dapat duit. Iya, malah jadi penonton. Nah, malah jadi penonton. Makanya kita guide dengan warga lokal setempat. Oke. Asik. Kamu nggak nanya, diam aja. Aku mau nanya dong. Tuh mau nanya. Aku ada dua pertanyaan. Yang pertama, hobi berarti awalnya dari hobi campingnya. Itu dari kapan? Terus apa sih sebenarnya enaknya camping itu? Nah, itu tuh yang agak sulit tuh. Pertanyaan wanita yang gitu. Iya, soalnya kan kayak ribet bingit sih ya. Kan penuh perhitungan. Benar. Apa namanya? Kalau hobi camping itu 2 tahun yang lalu, berarti tahun 2023. Kira apa kalau nggak salah. Kelar Covid lah ya. Ya, kelar Covid. Mulai kayak coba camping. Pertama kita sewa tenda ke orang, tenda kecil, tenda dom gitu. Tapi kesininya entah kenapa, pertama sih diracunin temen. Pertama awal, memang kata orang katanya lebih murah camping. Nyatanya, wow, luar biasa pokoknya. Iya. Ada aja ya beli barbekyuannya, beli apanya. Iya gitu. bener. Memang repot, sebetulnya repot, tapi nagih Om. Itu doang sih. Nggak tahu rasanya nagih. Dan selama kita camping tuh anak-anak have fun, seneng banget. Malah mereka yang ngajakin kita camping. Pulang kerja, Ayo yuk, camping mereka lagi. libur berangkat camping. Oke. Itu jadinya senengnya. Pertama yaitu kita hobi, tapi hobinya sekeluarga Om. Jadi kita anak-anak kita juga senang. Ikut juga. Oke. Istri senang bawa liburan sekeluarga jadinya nggak kita doang gitu. Nggak pusing lah ya nyari alasan buat keluar duitnya gitu. Terus apa pertanyaan kedua tadi? Udah. Udah. Tapi menurut aku kan kayak ribet ya, harus memang ribet. masang tenda dulu. Tapi nagih loh. Nagih. Dan mesti nyiapin juga makanannya. Asli. Iya. Sebelum naik ke tempat camping kita tuh mesti cari Betul. bumbu dapur. Iya. Karena kadang Apa di yang tempat mau camping kayak dimakan? kita nih memang kita kafenya belum jadi. Jadi sahabat camping yang mau kesini sebetulnya kita juga sedia sih. Iya. Kita ibaratnya udah kerjasama dengan rumah makan. Jadi
teman-teman yang camping di sini bisa pesan ke office. Nanti Nanti dipesanin. kita ambilin. Oke. Heeh. Oh, berarti kayak ada frozen daging gitu, slice Makanan jadi, beef. makanan jadi. Iya. Nasi rames lah, nasi ya. rames lah. Nasi rames kayak Ayam nasi bakar ya. Sop iga ya, ayam bakar kayak Tapi gitu. kalau misalnya tamunya mau, ini kan udah disediain Nah. banyak furnitur nih, banyak perangkat masak. Kalau misalnya kita mau barbekyuan, dagingnya kita butuhkan kalau kita dari Jakarta jauh hari bawa- sebelum setelah booking itu pesannya apa nih? Konfirmasi. Misalkan Oh. tolong sediain dagingnya, kita sediain. Oh, Iya. oke. Jadi Cuman sistem booking ya? Ya, sistem booking. Cuman rata-rata yang camping di sini ya mereka udah bawa makanan sendiri sih. Sendiri, bener. Udah paham sih pasti Iya, mereka udah ya. paham. Nggak bawa Jeko juga gitu. Kan pemula. Mantap ini mah. Bawanya pizza. Tidak. Udah lama kita ini Yang makan hijau-hijau pizza lagi di keluarin gunung. patah hijau. Biasanya nih hobinya patah hijau. Ada hijau. Warna hijau yang mana? Ada Fanta warna hijau, rasanya enak itu. Rasa fruit punch. Sekarang gantian gua nanya nih. Setelah lo datang ke sini, gua sediain tenda ini. Ibaratnya rasanya gimana, Om? Apa ya? Testimoni ya. Testimoninya. Seru sih Om Jan, maksud gue juga nggak nyangka gitu kalau tendanya bakalan sewow ini gitu. Iya, karena memang tendanya. karena pemikiran gue tuh apa ya, Tenda kecil. kemarin Om Jan gue sono gue pokoknya gue booking yang ada tendanya, gue nggak punya tenda gue bilang kan. Aduh, cuma satu doang lagi gitu. Terus ya udah, Ternyata gede. gue pikir tuh tenda dum gitu yang Iya. kapasitas cuma 3 orang itu kan 4 orang Tenda gitu. Teletubbies. Tenda habis lah gitu Iya, kan. Rupanya wow, tendanya wow juga nih gitu kan. Iya. Nah, jadi menyenangkan itu pertama. Terus yang kedua udaranya sih ya, karena mungkin gue udah bosan ya sama udara udara kota itu polusi. Jalanan tol, lo hidupnya di jalan tol kan? Iya, gue hidup di jalan tol, sebelahan jalan tol gue. Di tol. Jangan salah loh, rumah gue halaman belakangnya lapangan golf. Anjay. Punya Pak Rudi. Lu tahu Pak Rudi gak lu? Kagak tahu kan lu? tahu. Bupati Itu. Bogor. Ini punya Pak Rudi tuh. Enggak Pak Rudi cuma sering main apa? Anuan itu tuh apa? Yang pakai kuda-kudaan tuh. Polo pakai kuda-kudaan. Tapi itu seru dan ya mungkin kalau dari gua sih cuman ya karena gua udah bosan sama suasana kota. Ya itu tadi yang dibilang sama Om Chan juga, sayangnya jadi sebelum ini sempat cerita-cerita, jadi dulunya ternyata banyak pohon-pohon besar gitu kan, jadi mungkin agak kurang aja pohon besarnya gitu, dan gua rasa sih gampang lah ya, tinggal nyebrang kan minta bibit pohon juga. Oh, udah dong, kita udah penghijauan. Kemarin kita tanam hampir 100 pohon, Om. Ya kemarin di IG-nya, lo kalau Ya. misalnya mau lihat IG-nya Penanaman ada pohon, ntar ada. di situ ada penanaman pohon, keren sih. Pohon apa? Pohon apa? Pohon ketapang, pohon rasamala, pokoknya pohon-pohon keras deh. Pohon-pohon keras yang tinggi ya. Ya. Karena itu emang enak tuh maksudnya Pohon pinus juga untuk kita teduhan, lakukan, karena iya. ini kan posisi tinggi ya. Iya kalau malam, sore itu enak, pagi enak, tapi siang Sedang. sedeng gitu. Maksudnya Tapi angin-anginnya sejuk. iya, Masih ada. memang Dingin-dingin. jadi nggak terasa panas, cuma tiba-tiba pas udah malam merah aja, besoknya hitam gitu. Lagu gua dong ini. Jadi ngitamin begini di gunung terus. Pakai sunblock makannya. Nanti udah beres semua baru kita ke salon. Aja. Tapi berarti kalau kita bicara tentang kalau mau camping di sini bisa langsung datang walk in atau kita harus reservasi? Kalau pengen dapat tempat yang oke, tapi sebetulnya tempatnya oke semua sih. Cuman lebih enak reservasi. Lebih Reservasi. enak ke booking. Tapi untuk on the spot juga bisa. Cuman Oke. ya lahannya, kesediaan lahannya Yang ya, ada. yang ada. Oke, kita nggak bisa pilih-pilih Iya, ya. bisa pilih. Tapi kalau misalnya kita bisa booking, berarti kita bisa pilih tempat ya? Iya. Yang di denah Tempat itu ya. ya, ada kan? Untuk video lengkapnya juga ada di IG kita tuh. Misalkan tempat kayak kafling ini, kafling itu udah lengkap kok. Oke. Dan Jadi flashdisknya tiap udah hari lengkap. kayaknya ada timnya Om Chandra juga yang Ya, live di kita TikTok. memang Iya. ada Tadi tim gue sosmed. sempat Dia punya lihat tim tuh. sosmed. Harus lah. Mm-mm. Tapi kalau kita bicara soal rencana ke depan lu nanti akan ada apa-apa lagi di sini nanti? Terutama fasilitas ya Om. Hmm. Kita kedepannya nanti ada taman kelinci, ada kolam renang, dan sebetulnya di sini ada mini zoo ya. Biasanya kita kebetulan saya nggak bawa kendaraan dari rumah, nggak bawa mobil nih. Biasanya kita bawa ikoniknya itu burung hantu. Ada 2 burung hantu namanya Lexa Lexi. Kalau mau lihat ada di IG kita tuh sudah ada di situ videonya lengkap dan foto si Lexa Lexi ini. Jadi mereka bisa foto Sama burung hantu itu? Ya, foto-foto dengan burung hantu itu. Ngegemesin lah pokoknya.
Nugi, sama Nugi ke mesin mana? Aduh. Tapi itu gue siapa nama tuh? Siapa? Uji. Uji sibuk awal mau nambah konten. Itu dia yang tadi gue bilang lagi live TikTok. Ini bosnya lagi di syuting kagak diskontenin. Iya, harusnya dikontenin dong. Aduh kacau ini. Tapi ya itu deh. Jadi kalau misalnya kalian sekali lagi kepengen apa ya berada dalam suasana yang nggak hiruk pikuk gitu Syahdu. kan, sahdu itu kan. Lu ada tempat yang andalan nggak sih kalau misalnya orang Andalan lagi tuh di pengen Riverside sahduan? sebetulnya. Oke. Cuman rata-rata orang pengennya camper van. Camper van dalam arti di pinggir tenda ada mobilnya. Sebetulnya yang di bawah Riverside itu nggak jauh kok ke tempat lokasi lo bikin tenda. Paling Ada 10 river meter juga di doang. situ ya? Iya, Sungai Buatan. Di situ lebih syahdu sebetulnya. Iya, benar-benar. Lebih enak tempatnya. Jadi bisa dengar suara-suara Ya. bericik air gitu. Ya, udah gitu juga anak-anak kita bisa sambil main air main di air, situ. ya. Airnya kan memang air Dangkal dari ya? dari mana? Dari mata air, Mata air. jernih. Tapi sungainya dangkal kan? Dangkal. Oke. Dangkal. Jadi itu ya kedepannya ada zoo, mini zoo segala rupa. Ada Ya, kafe, iya. kafenya jangan kafe yang ini Om Nah, Chan. kafe ngopi aja gitu. Iya, tempat ngopi. ibaratnya. Karena kalau kafe-kafe yang ini ntar orang jadi Wah, nggak fokus rame, campingnya. Iya. Iya. Sampai Iya, biasa. dapat suasana alam ntar. Jadi mungkin konten kali ini agak sedikit lebih panjang dari biasanya karena memang kita penasaran banget kan di sini seperti apa situasinya, terus ada apa aja dan aktivitas di sini seperti apa. Oke Om Chan, lu sukses. Kita istirahat dulu, besok pagi Mantap. kita keliling lagi. Kebetulan kopinya udah matang lagi airnya. 2 kali dimasak. Keren spotnya. Jadi kita tarik-tarik doang udah jadi. Rumahnya itu nggak disut nih. Nah dulu sebelum kita tutup Oh, berarti mereka cuma sewa langkahnya. bahasa cuma Ini naik dari oh udah. Oh, sama Materinya ada di Jadi video-video besar. Selamat siang menjelang sore. kita sekarang udah berada di area camper van. Camper van ini. Camper van. Camper vannya itu ada yang alasnya kerikil Hah? sebelah sana dan ada alas rumput Oke. sebelah sini. Ini alas rumput nih. Itu alas rumput. No, yang alas kerikil. Nah ini yang lu bilang semalam kebun. Nah, yang kebun ini rencana itu ada kebun stroberi Ini. di belakang sini. Oke. Jadi ntar orang yang pada datang ke sini Bisa metik stroberi sendiri. strawberry. Nah. Oke. Dan sebetulnya juga ada sayuran karena udah panen. Oke. Jadi sekarang sayurannya hanya tinggal kebun jagung. Jagung doang ya? Iya, Nah itu tuh di depan sana ada apa tuh? ada playground. Playground. Depan sana ada playground. Oh, depan sana ada playground. Tempat nongkrong ngopi juga. Nah, sana tuh ada playground buat kalian yang bawa bocah ya. Yang bawa anak-anak bisa main perosotan, ayunan. Ayunan sih enak sih. Pemandangannya keren. Oke, nah ini kebun jagungnya, guys. Ini kebun jagung. Ini salah satu tempat yang bisa jadi alternatif buat didatengin atau dijelajahin. Jadi ini bisa buat trekking. Cuman trekkingnya harus pasang kuping ya. Takutnya di belakang ada motor trail yang melewat. Ya, jadi itu tadi keseruan kita di kesempatan kali ini, di episode kali ini di Lentera Telaga Campsite. Thank you banget Om Chandra udah Makasih Om. menjamu kita, nyambut kita. Sama-sama, Om. Gue dikasih ini nggak? Apaan? Hansaplas. Aman. Udah jatuh. Yang jatuh motornya, orangnya aman.
Buat yang penasaran, sekali lagi kalian bisa lihat informasi mereka di deskripsi gue tulis apa namanya buat Instagram dan juga TikTok mereka. Sebentar lagi bakal ada akun YouTube juga mudah-mudahan. Dan lo udah mau sampaikan Jan? Silakan. Apa ya? Pokoknya kalian bisa nikmatin alam di sini tanpa ada sound karaoke. Pokoknya di Lentera Telaga Campsite Aesthetic Nature Experience. Kalau gitu saya pamit dulu, terima kasih banyak. Kita semua pamit ya. Thank you semuanya dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa ya, kan? Yo.